Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan, keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. InsyaAllah, kalau kita betul-betul termasuk hamba Allah yang bertakwa, maka semua urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Beliau adalah sebaik-baik makhluk. Sebagaimana disebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia secara akhlak maupun secara fisik. Banyak gelar-gelar mulia yang beliau dapatkan. Di antaranya, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Shadiqul Wa'dil Amin, yang paling dipercaya, tidak pernah ingkar janji, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menepati janji. Telah menjamin kita sebagai umatnya dengan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surga tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi penghuninya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ard la ata'at ma bainahuma wa lam uliyat ma bainahuma rihan wa la nasibuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kalau seandainya ada seorang bidadari dari surga turun ke muka bumi ini, maka teranglah antara bumi dan langit, dan harumlah antara keduanya, dan kerudung yang ada di atas kepala bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun semua itu akan kita dapatkan jikalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 perkara yang beliau nyatakan di dalam hadisnya. Apabila kita mengikuti 6 perkara tersebut, maka kita dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah bin Samit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Itmanu li sittan min anfusikum, atmana lakumul jannah, usduqu idza hadastum, wa'ufu idza wa'adtum, wa'addu idza tumintum, wahfadhu furujakum, wa ghaddu absarukum, wa kafu aydiyakum." Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 6 syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah usduqu idza hadastum, jujurlah apabila kalian berbicara. Jangan sampai kita berbohong kepada siapapun.
lebih-lebih kepada orang yang wajib kita muliakan dan kita hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sadaqullah lakana khairul lahum." Kalau mereka benar dan jujur terhadap Allah, niscaya yang sedemikian itu lebih baik bagi mereka. Begitu juga dalam masalah jual beli. Kalau kita ingin apa yang kita jual dan apa yang kita beli mendatangkan keberkahan, maka kita harus jujur. Jangan ada kebohongan di antara pembeli dan penjual. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma min bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhibbat barakatu bai'ihima." Dua orang yang jual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan. Akan tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka semua itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Wa'aufu idza wa'adtum." Tepatilah apabila kalian berjanji, janji yang baik untuk mengerjakan amal saleh. Jangan sampai kita mengingkarinya, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ufu bi ahdillahi idza 'ahadtum." Dan tepatilah janji, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyuruh kita selalu menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu 'aufu bil 'uqud. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji, sesungguhnya itu akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa atu idza umintum." Sampaikanlah apabila diamanati. Jangan sampai kita berkhianat kepada amanat yang telah diberikan kepada kita. Baik amanat yang datangnya dari manusia, lebih-lebih amanat yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kerjakan, seperti salat, zakat, puasa, haji dan amal saleh yang lainnya. Dan amanat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita jauhi daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa Rasul." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasulnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berkhianat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, kalau kita betul-betul melaksanakannya, maka insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga tanda orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jangan sampai tempat tinggal kita kelak di akhirat bersama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka paling dasar ya api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah ihfadhu furujakum. Jagalah kehormatan kalian. Jangan sampai kita mengumbar aurat kita dan aurat keluarga kita terbuka untuk melihat orang lain, khususnya mereka yang perempuan yang paling gampang mengumbar auratnya daripada kita laki-laki. Bahkan mereka dengan sengaja membuka aurat mereka untuk dilihatkan dengan orang lain dan mereka bangga dengan hal itu. Marilah kita jaga keluarga kita masing-masing. Jangan sampai bangga kalau auratnya dilihat oleh orang lain, yang akibatnya banyak terjadi bermacam-macam kemaksiatan dan kemungkaran yang disebabkan oleh orang perempuan yang tidak punya agama dan akhlak. Cara hidup mereka dalam segala masalah banyak meniru kehidupan orang-orang kafir, khususnya dalam berpakaian. Maka dari itu, nanti di neraka penghuni yang paling banyak adalah jenis perempuan. Maka mereka adalah merupakan umpan syaitan bagi laki-laki untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran.
Seperti dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang di antara permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia diusir dari surga, ij'alni masa'id, qala an-nisa. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan untukku umpan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, umpan untukmu adalah seorang perempuan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Islam merendahkan derajat dan martabat seorang perempuan, akan tetapi mengingatkan kepada mereka bahwa supaya jangan mau dijadikan oleh syaitan sebagai umpan untuk menggoda manusia. Islam justru mengangkat derajat kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surah An-Nisa yang artinya seorang perempuan, dan Rasulullah SAW juga memastikan seorang tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga kecuali berbakti kepada seorang perempuan, yaitu seorang ibu. Sabda Rasulullah SAW, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. InsyaAllah kita masih ingat cerita Alqamah yang dulu yang termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang saleh, akan tetapi durhaka kepada ibunya. Akhirnya di dalam menghadapi sakaratul maut, Alqamah mengalami kesulitan. Padahal sakit yang tidak bisa disembuhkan, yang paling sakit adalah yang namanya sakaratul maut. Di dalam riwayat disebutkan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Pernah suatu saat, suatu ketika, seorang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau sebanyak 3 kali, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling saya dahulukan untuk saya berbakti? Maka Rasulullah SAW menjawab sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Barulah Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sabda Rasulullah SAW, ghaddu absarakum, jagalah mata kalian. Kita harus sadar bahwa kebanyakan maksiat datangnya dari mata, karena kita tidak bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Manusia bisa mencuri, dengki, iri, hasud, sombong, menyakiti hati orang lain dan kemaksiatan lain disebabkan oleh karena bisa melihat. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Kita gunakan mata kita untuk pergi ke masjid, menghadiri majlis-majlis ta'lim, khususnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan permintaan Rasulullah SAW yang keenam adalah kafu aydiyakum, jagalah tangan kalian. Marilah kita gunakan tangan dan seluruh anggota badan kita untuk perbuatan yang mulia, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dan mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti di yaumul kiamah, mulut kita akan dikunci dan berbicara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mereka bersaksi dengan apa yang telah kita buat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua bisa melaksanakan 6 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa atyaban nizam kalamullah al-malik al-alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي الكريم وأمرنا بذلك حبا وتكريما. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، والتابعين والتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. تعصنا بالعزة والجبروت، واعتصمنا برب الملك والملكوت، وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى والبلاء والوباء والغلاء وشر أعداء، إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى والبلاء والوباء والغلاء وشر أعداء، إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى والبلاء والوباء والغلاء وشر أعداء، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولا ذكر الله